Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Ya, Redmi Note 11 udah keluar ya di kuartal 1 dan mewarnai kuartal 2 hampir menyelesaikan tahun 2022 ini. Ya, banyak yang bilang kurang rame, kurang asik, kurang seru, kurang mendang-mending. Nah, lalu kemarin, tepatnya ya, kemarin sebelum video ini dibuat, di China sana akhirnya meluncurkan Redmi Note 11 seri lagi, yaitu Redmi Note 11 T Pro dan Redmi Note 11 T Pro Plus. Sebetulnya ada satu lagi Redmi Note 11, yaitu Redmi Note 11 SE yang kemarin pakai Dimensity 700 yang udah pernah aku bahas dikit. Tapi ini yang ke highlight untuk kali ini adalah Redmi Note 11 T Pro dan T Pro Plus. Kenapa perlu diperhatikan kedua produk ini? Karena rumornya ya, produk ini akan masuk ke pasar global dan tentunya ada chance untuk ke Indonesia dengan nama Poco X4 GT. Ya, rumornya sih seperti itu ya. Untuk yang Poco X4 Pro sampai sekarang belum ada kabarnya. Jadi mungkin kita bisa ngarep ke Poco X4 GT ini dengan spek yang persis dan sama hasil rebranding dari Redmi Note 11 T Pro. Nah, langsung aja aku bacain speknya ya di sini ya. Ini bisa kalian cari di internet. Dan saya ngambil di beberapa kayak Detik dan GSM Arena. Nah, Redmi Note 11 T Pro dan T Pro Plus ini tuh memiliki kesamaan. Dia tuh layarnya ada di 6,6 inch dengan variable refresh rate. Terus semuanya pakai Dimensity 8100 chipset dengan 64 megapiksel main cam pakai Samsung GW2. Lalu bedanya yang Pro Plus dengan yang Pro biasa itu ada di kapasitas baterai dan chargernya. Untuk yang Pro Plus, kalian tuh dapat di 120 watt charger yang gede dan kenceng. Jadi sama kayak di Poco F4 GT dan Xiaomi 11 T Pro. Tapi di sini baterainya kecil ya, 4400. Cuma storage-nya bisa sampai ada pilihan 512 GB. Jadi setengah tera, gila nggak tuh? Lalu Redmi Note 11 T Pro ini memiliki resolusi layar dengan Full HD Plus 2460x1080 dan refresh rate-nya ada di 144 refresh rate yang bisa turun kayak seri-seri AMOLED LTPO, tapi bukan sampai ke 0 refresh rate tapi sampai ke 30 refresh rate. Jadi bisa naik dari 30 sampai ke 144 untuk menghemat daya baterai tentunya. Kamera juga ada 16 megapiksel. Jadi 16 megapiksel ya, tenang, bukan 13 megapiksel kayak Redmi Note 11. Terus untuk kamera belakangnya tadi dia pakai 64 megapiksel Samsung ISOCELL GW1. Lalu ada juga kamera pendampingnya 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel macro cam. Ya, kita semua butuh macro cam pasti. Kedua seri T Pro ini ya, Redmi Note 11 T Pro yang Pro dan Pro Plus itu pakai Dimensity 8100 dengan RAM yang up to 8GB LPDDR5 RAM. Jadi RAM-nya udah bagus pakai LPDDR5 dan UFS-nya udah pakai 3.1 di 256 atau 512GB. Jadi untuk penggunaan RAM dan storage-nya ini udah dipastikan bagus lah sama kayak yang ada di Poco X3 GT yang lalu. Udah kenceng hardware-nya. Terus udah dilengkapi dengan Android 12 dengan MIUI 13 tentunya. Dan untuk yang seri Pro yang nggak Pro Plus ya, dia dapat chargernya cuma 67 watt. Nah, tapi baterainya kalian dapat lebih gede, ada di 5080 mAh dual cell battery. Nah, kalau yang tadi yang Pro Plus baterainya kecil ya, 4400 dengan charger 120 watt yang pastinya kenceng dan cepat ngisinya karena baterainya juga kecil. Tapi kalau saya disuruh milih, kayaknya saya lebih milih yang 5080 mAh dengan charger 67 watt aja. Karena buat saya pribadi, charger yang 67 watt baterainya karakteristiknya lebih awet daripada yang 120 watt. Lalu di sini Xiaomi menjanjikan ya, dengan Redmi Note 11 T Pro ini kalian tuh bisa ngecas dari 0 sampai 100 hanya dalam waktu 19 menit di seri yang Pro Plus-nya yang 120 watt chargernya. Dan di sini ada chipset P1 juga yang sama kayak di Xiaomi 12 Pro kemarin. Jadi dia bisa mengatur ngecharge ya biar nggak terjadi overcharge, biar nggak terjadi pengurangan umur baterai yang begitu cepat karena panas yang dihasilkan oleh charger yang luar biasa ini. Lalu kedua handphone ini ada IP53. Jadi aman ya kalau kena cipratan-cipratan dikit.
Terus untuk fingerprintnya belum di layar, masih ada di samping. Lalu tersedia 3 warna, Atomic Silver, Time Blue, Midnight Black Color. Terus juga ada satu edisi khusus, yaitu kolaborasi dengan Astro Boy. Jadi buat kalian yang udah kelahiran 90-an ke bawah pasti tahu lah yang namanya Astro Boy. Nah, untuk harganya di sini ranknya dari 3,7 juta sampai 5,5 juta. Dari yang seri yang Pro biasa yang chargernya 67 watt sampai yang Pro Plus itu ada di 5,3 juta. Untuk harganya bisa kalian lihat di sini ya, ada tabelnya. Tapi di sini masih harga China, dan biasanya kalau ada di global ataupun Indonesia biasanya bakal naik dikit. Jadi mungkin untuk yang seri Astro Boy di sini 5,5, mungkin besok kelak kita bisa ada di 6 jutaan, mungkin seperti itu. Jadi jangan baper dulu kalau aduh kemahalan di sini. Karena memang biasanya sih gitu, kalau seri-seri yang China selalu lebih murah daripada seri yang Indonesia. Terus ada juga itu ya yang Redmi Note 11 SE, dia udah pakai LCD juga IPS 90Hz refresh rate-nya dengan kamera 48 megapiksel, terus ada 2 megapiksel depth sensornya, nggak ada ultra wide. Terus untuk selfie cam-nya ada di 8 megapiksel, jadi lebih kecil daripada Redmi Note 11, nggak tahu jadinya kayak apa. Dia pakai MediaTek 700, terus juga MIUI 12, tapi Android-nya masih Android 11 dengan baterai 5000 dan charger 18 watt aja. Ya, tapi back kita lebih mikirin yang itu deh, yang seri T Pro-nya aja, karena ini rumornya kuat banget bakal jadi penerus dari Poco X3 GT yang tahun lalu udah keluar. Dan bagus ya, walaupun layarnya IPS, bodinya masih plastik, tapi ya performanya bagus, untuk game-game juga enak, kuat, performanya ada, dan settingannya terbuka cukup tinggi, jadi cocok banget dibuat gaming. Nah, sekarang udah pakai Dimensity 8100 yang kalau saya intip-intip ke belakang tadi ya, di video-video lain, itu dia secara stabilitas lebih stabil daripada Snapdragon 8 Gen 1. Cuma waktu saya intip-intip lagi di channel-channel lain yang udah membahas, kan ada handphone yang udah keluar di Dimensity 8100, yaitu di Realme GT Neo 3. Nah, ada tadi yang nge-review katanya ya masalahnya settingan gamenya aja sih. Untuk kayak PUBG itu masih settingan high aja, untuk yang Mobile Legends itu masih belum ultranya belum kebuka, dan refresh rate-nya mentok di settingan 60 fps aja. Tapi saya sih yakin nanti berjalannya waktu nanti akan ada update-update, dan jadinya ya bagus juga, karena ini chipsetnya kenceng banget ya. Antutunya 800 ribuan coy, jadi setara sama kalau push performance di Antutunya udah mirip-mirip kayak Snapdragon 888. Dan pastinya di sini MediaTek dengan TSMC ini bakal jauh lebih stabil daripada Snapdragon 888. Nah, kalau kalian tanya berapa harga di Indonesia kelak, berapa kapan datang di Indonesia, nah saya belum tahu, tapi ya tinggal tunggu konfirmasi aja, tinggal tunggu TKDN aja, siapa tahu udah ada TKDN yang masuk beberapa hari lagi ya kan. Dan untuk harganya ya kita bisa bayangin harga dari Poco X3 GT tahun lalu itu kan ada di harga 4,4 ya, untuk varian yang terendahnya di 8128, untuk flash sale-nya dapat di 4,2. Ya mungkin ada di sekitar 4 jutaan sampai mepet ke 5 ya mungkin ya. Dan sekian aja informasi yang bisa saya bagikan tentang seri T Pro ini. Kalau ada info lagi mungkin ada dari Leica yang udah mengukuhkan kerjasamanya dengan Xiaomi dan akan hadir di Xiaomi 12 Ultra terduga. Dan Xiaomi 12 Ultra ini bakal jadi seri ultimate karena dia bayangkan udah pakai chipset terbaru dari Snapdragon yang dimanufaktur oleh TSMC kembali, dan bayangkan ya kameranya bakal berkolaborasi dengan Leica, dan pasti brandnya bakal naik banget ini. Pokoknya brand Xiaomi di 12 Ultra ini beneran saya nanti banget, ini bakal jadi sesuatu lompatan yang luar biasa banget, dan mungkin akan jadi seri flagship yang paling balance ya, yang paling istilahnya apa ya, paling top mentok lah. Kita ingat dari chipsetnya, berharap dari TSMC nanti di Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini udah bakal jadi chipset yang kenceng dan adem dan stabil, nggak panas turun naik turun. Terus dari kamera juga yang Mi 11 Ultra juga udah bagus, tapi ini sama Leica juga di improve lagi sama Leica, jadi ini bakal keren banget.
Jadi segitu aja informasi yang bisa saya bagikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Kalau ada informasi terbaru lagi, nanti bakal langsung aku update di channel ini. Jadi stay tune aja. Bye. Kalau saya sekarang masih menanti Poco F4 GT aja deh. Snapdragon 8 8 Gen 1 termurah dengan tombol trigger, dimana katanya si Poco F4 GT ini cukup bisa berhasil menjinakkan panasnya dari Snapdragon 8 Gen 1. Ayo Poco segera luncurkan di Indonesia.